Ini cerita fiksi, hanya untuk hiburan. Sebuah ojek online berhenti tepat di depan gerbang sebuah sekolah SMA. Seorang siswa turun dari motor, lalu ngeluarin selembar uang kertas dari saku celananya untuk membayar. Ya, dia adalah Lucky, siswa kelas 2 di SMA Gemilang Nusantara. Dengan penuh semangat, Lucky datang ke sekolah untuk mencari ilmu, dan tentu saja juga untuk mencari bahan konten. Sejak kepala sekolah tahu kalau si Lucky rajin bikin konten dan melihat konten-konten si Lucky yang viral, maka kepala sekolah menugaskan si Lucky untuk membuat konten tentang sekolahnya dan konten edukasi untuk para pelajar. Lucky menerima tugas itu dengan senang hati, tentu saja karena ada ongkosnya buat beli kuota. Tapi, beberapa hari ini, Lucky jadi males bikin konten edukasi. Sebab, terakhir ia bikin konten edukasi, kepala sekolah malah ngomel setelah lihat videonya. Ternyata, konten edukasi yang dibuatnya adalah tutorial nyelinap ke kantin saat jam pelajaran. Kepala sekolah tambah ngomel lagi. Ketika melihat konten tutorial itu, malah viral dan banyak yang suka. Pagi itu cuaca sangat cerah, di halaman sekolah sangat ramai dengan hiruk-pikuknya para siswa. Entah kenapa para siswa seperti nggak betah ada di dalam kelas. Mungkin karena cuaca yang emang lagi panas, katanya karena matahari lagi dekat dengan bumi. Lucky yang baru datang melihat suasana itu dengan kagum. Luar biasa, ramai banget hari ini. Ada apa ya orang-orang pada kumpul di sini? Apa mau ada demo? Oh iya, pasti mereka mau demo sambal di kantin yang rasanya manis. Lucky segera ngeluarin HP-nya. Ia langsung merekam suasana yang gak biasa itu. Seketika para siswa ngeliat Lucky yang sedang merekam, langsung berkerumun di depan si Lucky. Mereka yakin, si Lucky pasti mau bikin konten. Langsung aja, para siswa pasang gaya yang aneh-aneh dan unik di depan kamera si Lucky. Rere, yang sehari-harinya udah kayak selebritis, langsung pasang gaya bagai foto model. Lucky, fokusnya ke saya ya. Durasinya dipanjangin, terus dikasih filter ya, khusus wajah saya aja. Filternya yang glowing ya. Awas kalau enggak. Lucky terus merekam video para siswa itu yang pada kecentilan dari berbagai sudut. Suasana di halaman sekolah seketika menjadi meriah, seperti sedang ada syuting film. Mereka baru sadar dan bubar ketika disadarkan oleh bel sekolah, tanda jam pelajaran dimulai. Di dalam kelas, Lucky duduk santai di bangkunya. Pelajaran pertama hari itu adalah pelajaran matematika. Pak Guru mulai membuka materi pelajaran. Ia menanyakan tugas yang harus diselesaikan di rumah untuk dikumpulkan hari ini. Lucky kebingungan karena ada satu soal yang belum ia kerjakan. Lucky melapor pada Pak Guru. Pak, saya belum selesai ngerjainnya. Ada satu soal yang saya nggak ngerti, yaitu tentang luas segitiga tanpa kaki. Saya udah cari kemana-mana, tapi nggak dapet rumus segitiga tanpa kaki. Pak Guru jadi bengong denger laporan si Lucky. Ia nampak heran, apa iya ada soal kayak gitu? Pak Guru memeriksa soal-soal itu, ternyata benar. Iya ya, kok ada soal seperti ini? Biasanya segitiga ada kakinya. Kenapa yang ini nggak ada kakinya? Ya udah, dikasih kaki aja segitiganya. Lucky mengangguk tapi masih bertanya lagi. Kakinya 2 atau 4 ya Pak? Pak Guru langsung melotot, bikin si Lucky menciut dan segera kembali duduk di bangkunya. Jam istirahat, Lucky nggak bisa pergi ke kantin karena pasien-pasiennya berdatangan minta dieditin video. Padahal, ia udah niat banget mau makan siomay saat istirahat. Demi ngejaga profesionalismenya sebagai editor dan juga content creator, Lucky melayani semua pasiennya. Si Rere dengan gaya centilnya menghampiri Lucky. Ia nunjukin sebuah video dan minta si Lucky untuk ngeditin videonya.
Lucky, ini video dan saya yang saya bikin hari Minggu kemarin setelah jemur pakaian. Saya hafalin gerakannya sampai 3 hari loh. Tolong kamu editin yang bagus ya, dikasih filter yang glowing. Setelah si Rere selesai, si Yuni maju menghadap Lucky dengan videonya yang mau diedit. Rupanya Yuni udah antri di belakang Rere. Saat Lucky melihat di belakang Yuni, ternyata di belakang Yuni udah ada si Tuti, si Irma, si Rudi, Agus, Madun, dan lain-lain. Sehingga antrian itu sampai ke halaman sekolah. Lucky jadi melongo ngelihat antrian sepanjang itu. Tapi ia tetap melayani permintaan para siswa itu. Sampai akhirnya jam praktek selesai. Sebab kelas udah dimulai kembali. Pulang dari sekolah, Lucky beristirahat sebentar. Ia rebahan di kamarnya, lalu ia ke dapur untuk makan. Saat ini ia merasa lapar sekali karena nggak bisa jajan saat jam istirahat di sekolah. Setelah makan dan minum, Lucky merasa segar kembali. Kemudian ia mulai melihat pekerjaan rumahnya yang numpuk. Tugas dari sekolah dan tugas dari teman-temannya yang minta dieditin video. Lucky mulai mengerjakan tugas itu satu persatu. Lucky dengan semangat ngerjain semua tugas-tugas itu. Sebab dari situ ia bisa dapat uang jajan dan siomay gratis di kantin sekolah. Beberapa video udah selesai ia edit. Saat hendak mengedit video berikutnya, Lucky ketawa geli. Yaitu videonya si Madun yang mau bikin video tutorial memakai sandal jepit. Sore hari, Lucky udah selesai ngedit video pesanan yang udah ia terima. Ia ngerasa lega, PR-nya udah selesai. Menjelang malam, ia duduk santai di teras rumahnya. Hari ini ia ngerasa lelah sekali, pasti karena banyak video yang harus diedit. Saat itu juga, seorang tukang batagor mendorong gerobaknya dengan perlahan di jalan depan rumahnya. Lucky yang emang lagi lapar memanggil tukang batagor itu. "Bang, beli." Lucky menghampiri tukang batagor itu. Saat itu juga muncul ide di kepalanya. Ia membuka kamera HP-nya, lalu mereview tukang batagor tersebut. Tentu aja untuk dijadiin kontennya. Setelah selesai menyantap batagor, Lucky mulai mengotak-atik video yang baru dibuatnya. Sesaat kemudian, video itu udah jadi. Lucky segera mengunggah video itu di channelnya dengan judul Batagor Keliling 24 Jam. Hari udah malam, Lucky masih asik lihat kontennya yang udah dapat banyak suka dan komentar. Ia senang dan bangga walau isi komentarnya ada yang setajam tusuk sate. "Bang, video lu kayak video kehabisan paket data." Ada juga yang komentarnya minta si Lucky bikin video review makan mie goreng di puncak Tower Telkom. Lucky santai aja dengan semua komentar miring di videonya. Ia lanjut scroll layar HP-nya sampai ibunya keluar dan menyedarkannya. Lucky, udah malam, segera tidur. Kamu harus ke sekolah besok pagi. Jangan kurang tidur, nanti kamu lupa lagi cara buka pintu kamar. Lucky nyengir dengan sindiran ibunya. "Tenang Bu, saya nggak akan lupa lagi. Saya udah bikin video tutorialnya, cara membuka pintu kamar." Kemudian Lucky melangkah masuk menuju kamarnya. Sang ibu mencibir sambil memandangi Lucky yang pergi masuk ke kamarnya. Siang itu, saat jam istirahat, Lucky dipanggil ke ruangan guru. Lucky yang lagi makan di kantin jadi terburu-buru menyantap makanannya. Hampir aja ia tersedak es teh manis. Di dalam ruangan guru, ternyata seorang guru fisika ingin berbicara pada Lucky. "Lucky, saya ingin kamu membuatkan konten video edukasi tentang pelajaran fisika dengan bahasa sederhana yang mudah dimengerti." Lucky mengangguk dan menerima tugas dari guru fisika tersebut. Padahal ia sendiri masih kebingungan saat menghadapi ulangan fisika. "Baik Pak, saya akan buatkan video tentang pelajaran fisika. Gaya gravitasi melawan gaya mantan di medsos." Guru fisika bengong sambil mangap. "Waduh, kenapa harus bawa-bawa mantan? Tapi terserah kamulah. Yang penting isi videonya sesuai dengan materi pelajarannya dan tidak melanggar hukum-hukum fisika yang berlaku."
Setelah selesai menghadap guru fisika, Lucky kembali ke ruangan kelasnya. Rere menyambut kedatangan Lucky dengan sebuah video yang baru aja ia bikin. Emang luar biasa semangatnya si Rere ini. Ia rajin banget bikin video. Idenya nggak habis-habis, cuma nggak bisa ngedit video sendiri. Jadi langganan si Lucky dah. Lumayan, ada ongkosnya buat beli kuota data. Lucky, saya sudah bikin video baru nih, dance-ku yang terbaru. Beda dari yang lain. Kali ini saya pakai gaya salto sampai 3 kali. Kamu editin yang bagus ya. Baik, Non. Ntar saya editin yang bagus. Tapi jangan lupa buat beli kuota datanya ya. Lucky penasaran, ingin tahu video terbarunya si Rere. Setelah Rere mengirimnya, Lucky segera membuka dan lihat video tersebut. Lucky jadi pura-pura tenang, padahal ia nahan ketawa lihat si Rere lagi salto di videonya. Gimana Ki? Bagus kan dance saya? Ini permintaan dari follower saya yang ingin saya bikin dance yang beda dari yang lain. Lucky mengangguk dan nyengir kuda. Bagus, Re. Bahkan sangat bagus. Kamu emang pintar bikin gerakan dance. Pasti followersmu bakal seneng ngeliatnya. Lucky kasih semangat buat Rere. Sehingga Rere jadi GR dan ngeluarin gaya centilnya. Iwan sang ketua kelas baru kembali dari ruangan guru. Ia membawa kabar gembira buat anak-anak di kelas. Teman-teman, sekarang jam kosong. Guru-guru lagi ada meeting. Tetap tenang dan jangan panik. Tunggu instruksi selanjutnya. Sesaat, suasana di dalam kelas menjadi hening. Namun setelah Iwan selesai dengan perkataannya, anak-anak langsung lompat-lompat kegirangan. Mereka saling coret-coret baju pakai pulpen dan spidol. Iwan jadi geleng kepala ngeliat suasana kelas yang ribut. Temen-temen, ini cuma jam kosong, bukan hari kelulusan. Iwan berusaha ngendalin suasana agar tetap tenang dan kondusif. Tapi anak-anak kelas udah gak bisa dengar ucapan Iwan. Sehingga Iwan akhirnya jadi ikutan coret-coretan baju. Saat itu juga, Lucky langsung buka kamera HP-nya. Ia merekam peristiwa yang terjadi di kelas saat itu. Hore, aku bebas. Teriak seorang siswa sambil naik ke atas meja dan memutar-mutar tasnya di udara. Keributan di kelas pun terus berlangsung sampai bel bulang berbunyi. Anak-anak kelas langsung berhamburan keluar. Di depan gerbang sekolah, seorang cewek menghampiri Lucky, siswi kelas 1 siang yang baru datang. Bang Lucky, kamu pemilik channel yang namanya @LuckyTube Channel ya? Saya follower kamu loh. Saya suka konten-konten kamu. Lucu, tapi juga ngeselin. Saya mau belajar jadi konten kreator. Kamu mau nggak ajarin saya? Lucky pasang wajah datar sedikit sombong, menatap cewek itu. Dalam hatinya, kagum juga lihat cewek itu yang nampak kece. Tapi Lucky sedikit juga gengsi. Nggak mau ah. Jawaban Lucky sombong bikin cewek itu jadi cemberut dan nampak kecewa. Tapi Lucky terusin kalimat ucapannya. Maksudnya nggak mau nolak. Seketika, wajah cewek itu yang tadi cemberut jadi tersenyum gembira. Asik. Makasih ya mau nerima saya jadi murid. Saya boleh minta nomor HP-nya ya? Supaya saya bisa nanya-nanya lewat HP. Lucky langsung kasih nomor HP-nya. Lalu cewek itu kasih nomor HP-nya lewat miss call. Nama kamu siapa? Masa saya nyimpen nomor misterius yang gak ada namanya? Cewek itu nyengir, terus kasih tahu Lucky namanya adalah Lia. Langsung disambut dengan kalimat gombal si Lucky. Nama yang manis, kayak orangnya. Lucky emang pinter bikin orang melayang. Lia jadi tersipu dengar kalimat gombal si Lucky. Kamu pinter ngegombal juga ya? Kirain cuma pinter ngonten doang. Udah berapa cewek yang jadi korban? Saya jangan dijadiin korban selanjutnya ya. Lucky ketawa kecil atas komentar si Lia. Si Lucky malah nambah gombalnya. Enggak dong Lia, masa calon menantu ibu saya mau dijadiin korban? Lagian saya kan bukan vampir. Tiba-tiba seorang siswa yang lewat di sampingnya nyeletuk. Bohong, paling kamu akan dijadiin calon mantannya. Lucky jadi keki pada siswa itu. Waduh, ada kompor meletup. Tapi dengan santainya siswa itu nyelonong pergi.
Lia jadi geli ngeliat tampang si Lucky yang sedikit panik. Kamu ini ternyata emang tukang gombal. Baru juga ketemu, ngomongnya udah kemana-mana. Jangan-jangan benar juga yang dibilang teman saya tadi. Cukup lama Lucky bercengkrama dengan Lia. Akhirnya ia meluruskan ucapannya. Enggak Lia, saya cuma bercanda, oke? Kalau ada yang mau kamu tanyain seputar masalah konten, kamu boleh hubungi saya kapan saja. 24 jam saya siap untuk kamu. Lia ketawa ngakak dengan gaya si Lucky yang udah kayak layanan darurat. Kemudian mereka berpisah. Lia melangkah masuk ke halaman sekolah. Kirain di konten doang kamu lucunya. Ternyata aslinya juga kamu emang keselin. Kelamaan ngobrol sama kamu, ntar saya jadi lupa masuk kelas. Udah dulu ya, sampai ketemu lagi. Bye! Lucky melepas kepergian Lia dengan tersenyum genit. Bikin Lia jadi geleng kepala sambil nahan ketawa. Emang, dalam hatinya, Lucky terkesima lihat kecantikan si Lia. Nggak nyangka kalau followersnya ada yang seece itu. Kira-kira ada berapa lagi ya yang kayak si Lia? Lucky mulai GR dan bergumam sendiri. Sejak hari itu, setiap pulang sekolah, Lucky dan Lia pasti ketemuan di depan gerbang sekolah untuk bahas tutorial membuat konten yang baik dan benar. Pertemuan mereka yang tiap hari, kecuali hari Minggu, bikin Pak Satpam penjaga gerbang angkat bicara. Hei Lucky, masa pacaran di gerbang sekolah melulu? Kasian si Lia kepanasan. Lama-lama bisa gosong tuh si Lia. Lucky yang dengar sindiran Pak Satpam itu serasa bagaikan digigit semut rangrang. Ia jadi salah tingkah di depan Lia. Tapi juga jengkel pada Pak Satpam yang sok ikut campur. Aduh, Pak Satpam ikut campur aja. Cinta kan harus diuji juga, Pak. Ini ujian cinta tingkat pertama. Sebelum lanjut ke tempat yang teduh dan ada AC-nya. Pak Satpam jadi melongo dengan jawaban Lucky yang seenak jidatnya. Sementara Lia jadi senyum geli lihat adegan itu. Hari berikutnya, sekolah jadi gempar dengan kedekatan Lucky dan Lia. Padahal mereka belum resmi jadian. Walaupun sinyal-sinyal cinta udah nampak dari sikap Lia, tapi Lucky belum berani untuk nembak si Lia. Sebab menurut teori si Lucky, cinta bisa dibuktikan lewat sikap tanpa harus menuliskan atau mengucapkan. Sebuah ide muncul di kepala si Lucky. Ia pun membuat konten video edukasi pelajaran fisika. Gaya tarik-menarik dalam cinta. Bikin guru fisika jadi terkagum-kagum padanya. Bisa aja si Lucky bawa-bawa fisika ke dalam percintaan. Tapi ada dampak buruk dari berita kedekatan Lucky dan Lia. Si Yuni dan beberapa cewek lain yang emang sejak lama pada mangap mengharap cintanya si Lucky jadi patah hati deh dengar berita itu. Pagi hari di dalam ruangan kelas, Yuni yang lagi patah hati menghampiri si Lucky. Ia membawa sebuah video galau, minta si Lucky ngeditin videonya. Padahal niatnya sih berharap si Lucky tersentuh dengan isi videonya. Video itu berisi seorang perempuan yang sedang duduk termenung di pinggir empal dengan tulisan sebuah kalimat puitis yang dramatis. Aku bagai nelayan yang kehilangan lautan, tak tahu lagi nyari ikan di mana. Lucky sedikit bingung lihat video itu. Kayaknya ada yang aneh dengan video itu. Kalimatnya kok nggak nyambung dengan gambar perempuan yang lagi galau di pinggir empang. Wah, kamu emang luar biasa Yuni. Idemu sangat kreatif. Video ini pasti banyak yang suka. Yuni malah keki dengan pujian Lucky. Ternyata tujuan utamanya malah nggak kesampaian. Lucky, kamu emang nggak pernah peka. Dari dulu, kamu nggak pernah bisa paham. Saya nggak jadi ngedit videonya. Yuni pergi ninggalin Lucky dengan membawa videonya dan segumpal rasa kecewa. Sementara Lucky jadi bengong, gak ngerti apa yang salah dengan perbuatannya. Aduh, kenapa lagi tuh si Yuni? Apa ada yang salah dengan ucapan gua?
Lucky santai aja. Terus ia keluarin buku dan ngerjain tugas yang belum selesai. Jam istirahat, Lucky makan siomay di kantin. Si Rudy yang mengetahui kondisi si Yuni datang menghampiri. Lucky, makan sendirian aja, gak ngajak-ngajak. Ada salam dari Yuni, dia naksir banget sama lu. Lucky baru sadar setelah dengar ucapan si Rudy. Ternyata itu maksud dari videonya si Yuni tadi. Kemudian Lucky membuat video konten yang isinya seorang perempuan sedang duduk termendung di pinggir empang dengan kalimat, "Aku bagi nelayan yang kehilangan lautan. Akhirnya nyari ikan di empang. Nggak jadi pacar, berteman juga nggak apa-apa." Yuni melihat video itu, ia kecewa. Tapi akhirnya ia menerima kenyataan pahit itu. Suatu ketika, Lia menghubungi Lucky lewat HP. Ia bertanya seputar membuat konten. Rupanya, Lia masih bingung konten apa yang cocok untuk channelnya. Ia berharap si Lucky bisa kasih ide yang bagus untuk kontennya. Hai Lucky, lagi ngapain? Bantuin saya dong. Kira-kira konten apa ya yang cocok buat channel saya? Saya masih bingung nih. Kasih ide dong, Ki. Lucky dengan santai nanggapin ucapan Lia. Kamu tuh cocoknya bikin konten masak-masak aja. Terus masaknya di rumah saya. Biar sekalian saya cobain masakan kamu. Yakin dah bakal rame channel kamu. Saran si Lucky bikin hidung Lia jadi mengkerut. Sepertinya ada yang aneh dengan saran itu. Yah, itu mah akal-akalan kamu aja pengen dekat sama saya. Hayo ngaku. Dasar tukang gombal. Awas kalau ketemu. Ntar saya jewer hidungmu. Lucky terus saja godain si Lia sampai Lia jengkel, tapi suka. Nggak terasa, udah 1 jam lebih mereka berdua asik ngobrol dan bercanda di HP. Rupanya emang ada chemistry di antara mereka. Ternyata nggak sia-sia Lucky belajar fisika di sekolah. Ia pakai jurus gaya tarik-menarik dalam usahanya ngedeketin si Lia. Lama-lama obrolan mereka berganti tema ke dalam urusan hati ke hati. Mungkin akan berlanjut lebih dalam lagi. Paham dah.